Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Arjuna dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa sahabat-sahabat sekalian. Saya berharap sahabat-sahabatku dalam keadaan sehat, dalam keadaan dilancarkan segala urusannya. Nah, baik sahabat-sahabat sekalian yang menyaksikan, yang berkunjung ke channel ini, terima kasih atas kunjungan kalian. Sebelum kita masuk mungkin di pembahasan, karena saya pikir kalian sudah tahu apa yang akan kita bahas di video kali ini, sudah melihat thumbnailnya juga, sudah melihat judulnya juga. Sebelum kita masuk di pembahasannya, saya ingatkan kepada sahabat-sahabatku yang mungkin baru berkunjung ke channel ini, untuk support channel ini, silahkan subscribe di bawah, kemudian like juga jika kalian suka dengan kajian ini, dengan pembahasan ini. Tentu silahkan dibagikan jika dianggap ini adalah sesuatu yang positif dan bisa memberikan pencerahan. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita mungkin akan membahas soal yang masih sampai hari ini masih hangat diperbincangkan, baik itu di kalangan yang kontra maupun di kalangan yang pro sampai hari ini terhadap kajian tesis Kiai Imaduddin Usman. Sampai hari ini masih bergulir, sampai hari ini masih sangat hangat diperbincangkan di mana-mana, bahkan kondisinya saya pikir ini akan masih sangat panjang. Kurang lebih persoalan klan Ba'alawi ini, nasab Ba'alawi ini sudah setahunan ya, setahunan dibahas dan belum selesai sampai hari ini. Tentu kita mengalami beberapa peristiwa yang agak sedikit menggemparkan, terutama ya beberapa waktu yang lalu PBNU, baik itu Waketum PBNU melakukan pembelaan terhadap klan Ba'alawi, justru lebih berpihak kepada Ba'alawi. Belum lagi bagaimana Rusam PBNU juga memberikan pernyataan yang sama, lebih membela klan Ba'alawi dan kemudian menganggap kajian ilmiah Kiai Imaduddin itu sebagai sesuatu yang keliru. Tentu hal-hal seperti ini tidak menjadikan kita pada akhirnya berhenti untuk memperjuangkan, dan kita juga berharap semoga Kiai Imaduddin Usman diberikan kesehatan dan kemudian tetap sampai hari ini mengkaji soal kajian nasab itu. Begitu juga dengan Gus Abbas yang sampai hari ini masih gencar melakukan pelurusan sejarah dari sejarah-sejarah yang telah dibelokkan oleh Ba'alawi ini. Begitu juga dengan teman-teman kita yang berjuang di sosial media, baik itu di YouTube, ya, di sosial media yang lain, memberikan penyadaran, memberikan pencerahan kepada para muhibbin Habib yang fanatiknya luar biasa. Dan saya pikir inilah yang harus kita perjuangkan, karena yang banyak dijangkiti, yang banyak terpapar doktrin Habib ini, doktrin Ba'alawi ini adalah orang-orang Nahdien, warga-warga NU. Ini yang harus kita luruskan kembali, ini harus kita berikan penyadaran kembali bahwa mereka para Ba'alawi ini mesti, kalau menurut saya secara pribadi, memiliki misi tertentu, memiliki maksud tertentu. Kenapa juga sampai hari ini tidak berani memverifikasi soal nasabnya yang diragukan oleh Kiai Imaduddin Usman, dan kalau memang dianggap bahwa Kiai Imad ini adalah orang yang kemudian memfitnah Habib, ya coba lakukan perdebatan secara ilmiah juga, atau minimal tes DNA, atau paling tidak kalau memang Kiai Imad ini adalah orang yang bersalah, ya coba laporkan Kiai Imad kalau memang berani. Dan sampai hari ini kan belum, dan tidak akan mungkin akan dilaporkan. Kenapa? Karena pasti akan ketahuan. Inilah hal-hal yang kemudian akan kita tetap perjuangkan. Apa sih yang membuat mereka seyakin itu bahwa mereka adalah cucu Nabi? Nah, di sini saya ada cuplikan video sahabat-sahabat sekalian dari Gus Abdul Rozak yang juga sepakat sejalur ya dengan kajian Kiai Imaduddin Usman. Ini ada cuplikan videonya, saya perdengarkan dulu kepada sahabat-sahabat sekalian. Setelah itu kita coba kaji, kita coba diskusikan apa sih yang membuat mereka sepede itu sampai hari ini tetap mengaku sebagai cucu baginda Nabi besar Muhammad SAW.
penentuan nasab Ba'alawi sampai ke Rasulullah itu hanya ditentukan melalui mimpi. Yang mimpi siapa? Lalu disebutkan juga di kitab tersebut di halaman 108 bahwasanya ada seorang ulama namanya Syekh Abdullah bin Alwi bin Faqih Muqaddam. Ada seorang ulama, ini juga gak disebutkan lagi ulamanya siapa, yang bermimpi ketemu Rasulullah menyatakan bahwasanya Ba'alawi adalah dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus juga ada di halaman 117 kalau tidak salah di kitab yang sama, Al-Ghurar. Itu yang menentukan penentuan nasab justru melalui orang lain. Padahal saudaranya ada di situ. Ada seorang yang datang ke Baik sahabat-sahabat sekalian, itu tadi penyampaian dari Gus Abdul Razak. Ternyata yang membuat mereka pede hanya karena persoalan mimpi. Ya, mereka mengklaim sebagai cucu Nabi. Perihal mimpi, bayangkan. Perihal mimpi dan kemudian mereka sampai sepede itu dan cenderung memaksakan orang lain harus mempercayai itu. Makanya sampai hari ini kan mereka belum bisa membuktikan. Kajian apapun yang mereka sampaikan selalu mental. Mereka tidak berani tes DNA sampai beberapa kali itu Bahar Smith sampai mengatakan dia siap untuk tes DNA, yang penting ada yang siap berani menggali makam Rasulullah. Tidak mesti seperti itu. Ini kan sudah ada beberapa Habib ini yang sudah tes DNA, kemudian terkonfirmasi bahwa dia bukan bagian dari cucu Nabi. Saya pikir kita harus apresiasi Habib-Habib yang berani tes DNA seperti itu. Nah kan seperti ini, semenjak mereka ada di Nusantara ini, sekalipun banyak kontroversi yang mengatakan bahwa Utsman bin Yahya dikatakan bahwa dia adalah mufti Batavia, seorang antek Belanda yang dikatakan oleh beberapa tokoh ya yang mempersoalkan itu. Saya pikir itu adalah bentuk kajian lain. Saya pikir kita tidak perlu bahas di video ini karena saya belum mendapatkan bukti yang cukup untuk membahas persoalan itu. Tapi lebih kepada bahwa yang menerima keberadaan Habib dan kemudian memuliakan Habib Ba'alawi adalah Nahdlatul Ulama, orang-orang Wahabi, orang-orang Salafi, orang-orang Muhammadiyah itu tidak suka, tidak menerima mereka. Justru yang memuliakan, yang memberikan tempat kepada para Habib-Habib ini adalah NU, adalah Nahdlatul Ulama. Kiai-kiai kita yang ada di Nahdlatul Ulama lah yang dari dulu memberikan tempat oleh mereka. Mereka diberikan tempat, dibiarkan melakukan pengajian-pengajian, mereka hadir sebagai narasumbernya, sebagai dai-nya. Dan hari ini mereka agak sedikit ngelunjak. Banyak loh beberapa oknum-oknum Habib yang kemudian justru menghinakan kiai-kiai NU, menghina kiai-kiai NU. Habib Rizik pernah menghina Gus Dur. Jangan lupa persoalan itu, kita tidak pernah lupa itu, jejak digitalnya masih ada. Bahar Smith juga. Belum lagi kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh mereka bahwa satu Habib yang bodoh itu jauh lebih mulia ketimbang 70 kiai yang alim. Ini kan hal-hal seperti ini, apakah pantas mereka menggunakan kalimat-kalimat seperti itu dengan statusnya mereka sebagai imigran, sebagai pendatang di tanah Nusantara ini? Ini kan hal-hal yang harus kita clearkan, bahwa mereka ini pendatang, mereka tidak berhak menggunakan kalimat-kalimat kasar seperti itu, kemudian merendahkan pribumi, apalagi kiai-kiai kita yang asli dari Nusantara, belum lagi Wali Songo yang mereka sempat beberapa kali itu ragukan. Inilah saya pikir hal-hal seperti ini harus kita edukasikan. Agar apa? Agar para muhibbin-muhibbin ini, orang-orang yang kemudian fanatik dengan HRS, yang fanatik dengan Bahar Smith, yang fanatiklah dengan Ba'alawi, minimal mereka bisa berpikir gitu.
Jangan lupa bahwa Gus Fuad itu orang yang pernah sangat cinta kepada Habaib, pernah menjadi Presiden Muhyiddin. Bayangkan sampai hari ini Gus Fuad pun meninggalkan itu. Belum lagi Kiai Imad, mantan FPI, pernah sangat dekat dengan Habib Rizik, meninggalkan juga. Karena apa? Karena dia tahu rungkatnya Mbak Alawi, dia tahu hal-hal yang inti dan tidak pernah dibeberkan selama ini, sehingga mereka resah dan keluar membeberkan banyak hal kepada kita semua melalui kajian tesis ilmiah dari Kiai Imad yang memberikan pencerdasan kepada kita, hingga pada akhirnya sampai hari ini dipersoalkan. Jadi saya pikir itu ya sahabat-sahabat sekalian, marilah kita cerdas menggunakan akal sehat, menilai dan mencintai seseorang itu juga harus menggunakan akal sehat kita. Jangan melulu menggunakan hati, ya jangan sampai kita salah. Itu. Saya pikir itu sahabat-sahabat sekalian, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar, silahkan kalian berdiskusi di kolom komentar. Sesempatnya akan saya balas komentar-komentar yang masuk ya. Saya pikir itu sahabat-sahabat sekalian, kita berjumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.